masuk di rumahnya Edis. Dulunya suka bergaduh dengan Nabi Edis, sekarang sudah berkawan sama Edis. Jadi saya itu sudah dibagi Roh Kudus. Ya, artinya pelan-pelan. Itu butuh proses, Lina. Saya berharap ya nanti dalam waktu dekat kamu membuang Allah dan Muhammad dari dalam hatimu. Iya, Bang Edis. Karena kalau kamu tidak membuang Allah dan Muhammad dari dalam hatimu, sebentar lagi kamu pergi ke Arab, menciumi batu di sana. Sampai sekarang masih Muslim ya, Emilina ya? Bukannya Muslim, tapi saya sudah menjadi Krislam. Jadi Krislam. Oke, nggak apa-apa lah. Ini artinya lagi dalam perjalanan. Gini ya. Emilina, begini. Ya. Kamu sepakat nggak dengan yang saya katakan bahwa menjadi seorang Muslim artinya membuat Allah dan Muhammad itu memerintah hidupnya, betul nggak? Iya, betul. Iya. Ya, benar. Sebagai seorang Muslim, kewajiban utama adalah menaati Allah dan Rasul-Nya, Muhammad. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah landasan dasar dalam Islam dan merupakan jalan menuju kebaikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya. Jadi, sebaliknya, menjadi seorang Kristen membuat Bapa di sorga dan Yesus dan Roh Kudus sebagai yang memerintah. Menjadi Kristen, sebenarnya mereka mengikuti Paulus bukan mengikuti Yesus. Klaim Kristen ketika mereka mengatakan Kristen adalah pengikut Yesus itu hanyalah klaim kosong belaka. Ngaku-ngaku pengikut Yesus tetapi ajaran yang diajarkan oleh Yesus diingkari oleh umat Kristen. Dan umat Kristen lebih mengamalkan apa yang diajarkan Paulus karena memang betul Yesus tidak kenal Kristen dan Kristen itu bikinan Paulus. Kisah Para Rasul pukul 11.26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Setuju? Iya, ya, setuju Abang Edis. Nah, pertanyaan saya begini, kenapa kamu tidak mempensiun? Pensiun tahu pensiun? Ya, tahu Abang Edis. Takut saja nanti saya cakap baru Abang Edis. Oke, mungkin kalau Malaysia kan mungkin agak beda. Kenapa kamu tidak mempensiunkan Allah dan Muhammad dari hidupmu? Mempensiunkan Allah sebagai Tuhan itu sama saja dengan meninggalkan ajaran Yesus. Meninggalkan Allah sebagai sesembahan itu sama saja dengan mengingkari ajaran Yesus. Karena ajaran Yesus sendiri sangat jelas mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa satu, bukan tiga, yaitu Allah Tuhannya Yesus dan Tuhannya alam semesta. Matius, pukul 4.10, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius, 23.8, hanya satu Rabimu. Ya. Karena kalau Muhammad dan Allah masih bertahta di dalam hidupmu, masih menjadi sebuah otoritas dalam hidupmu, sebentar lagi Lina bisa-bisa minum air kencing unta. Di zaman dahulu orang Islam minum air kencing unta itu adalah sebagai pengobatan alternatif. Jadi umat Islam akan sangat berani meminum air kencing unta itu ketika niatnya untuk pengobatan. Berbanding terbalik dengan umat Kristen. Ketika umat Kristen dikatakan sebagai orang yang beriman. Sebagai orang yang percaya. Maka ketika umat Kristen minum racun maut, maka dia tidak akan celaka. Jadi kita tantang balik Edis TV ini. Apakah Edis ini adalah orang beriman? Apakah Edis TV orang yang percaya? Nah, kalau Edis TV orang yang beriman. Kalau Edis TV orang yang percaya, sudah pasti dia akan berani mengamalkan ayat minum racun ini. Tetapi jika Edis TV tidak berani mengamalkan ayat minum racun ini, sudah dipastikan Edis bukan orang yang beriman. Markus 16:16-18. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ayo dis gue tantang elo. Gue minum air kencing onta penyakitku sembuh. Dan elu minum racun maut untuk membuktikan kau orang beriman. Kalau ente berani pasti ente akan meninggal dunia. Loh iya.
Loh, ini saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh bagaimana Muhammad sudah menjadi raja di dalam hidupnya nih. Nih. Ini adalah orang di mana Muhammad itu menjadi raja di dalam hati dia, menjadi bertahta. Nah, kalau Muhammad sudah bertahta di hati orang, contohnya ke orang ini. Iya. Air kencing onta pun di tenggaknya. Nih. Ya kan itu Abang Edisnya dulu kan nggak ada lagi hospital. Ya dorang mungkin buatkan itu obat lah Abang Edis. Ini buktinya sampai sekarang nih. Ya, orang Muslim tahu tentang itu. Masih mending umat Islam berani minum kencing unta untuk pengobatan alternatif. Daripada umat Kristen, ketakutan minum racun maut ketika diminta untuk membuktikan iman? Jelas takut, pembuktian iman Kristen dengan minum racun maut itu beresiko kematian konyol. Ya sudah Oten, gue kasih alternatif lain untuk buktikan keimanan MU. Beranikah kau amalkan perintah Tuhan yang tertulis dalam Bible YG tidak masuk akal ini? Minum kencing manusia dan makan kotoran manusia. Yehezkiel pukul 4.12. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Yehezkiel pukul 4.15. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia dan bakarlah rotimu di atasnya. Sungguh ajakan Tuhan YG paling konyol, inikah firman Tuhan? Tak ada rotan, akar pun jadi, tak ada tai manusia, tai sapi pun jadi. Iya. Kalau lalat, begini Lina. Kalau ada Lina misalnya minum teh, Ya. begitu, minum tea ya. Ya. Lalu ada lalat masuk ke dalam gelas. Jika Muhammad bertahta di hatimu, berkuasa dalam hidupmu, mengendalikan hidupmu, maka lalat itu akan Anda celupkan ke dalam. Ya. Lalu Anda minum. Ya. Karena apa? Karena memang itu ajaran Muhammad. Lagi-lagi menjadi pengikut Paulus itu harus konsekuen, harus berani minum kencing manusia. Ayat yang sangat menjijikan. 2 Raja-Raja pukul 18.27. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Yesaya 36:12. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Sumpah, inilah ayat kitab suci YG paling konyol dan menjijikan. Kitab suci orang 2 YG gak punya akal. Masih punya akal? Tinggalkan ajaran Paulus. Gitu Jadi Lina.